Kajian kita dari afdalu suratin fil Quran, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ummul Quran, ibu dari Al-Quran atau induk dari Al-Quran. Sampai pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ini bagi para ulama yang mengatakan bahwa basmalah, bismillah, itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, berarti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat yang ketujuh, komplit. Ya. Tapi bagi para ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat tersendiri di dalam Al-Quran. Artinya basmalah tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama dari surat Al-Fatihah berarti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat pertama. Jika ini ayat pertama, berarti siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah ayat yang ke-6. Gitu. Membacanya berhentinya di sini. Kalau kita berpijak pada hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran gimana? Ayat demi ayat beliau baca. Jadi kalau memang ini ayat yang ke-6, maka ini berhentinya di mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti. Kemudian ghairil maghdub sampai habis, ini berarti ayat yang ke-7. Nah, ini pengelompokan surat ini. Surat dalam Al-Fatihah berpijak dari atau sebabnya adalah khilaf, perbedaan para ulama dalam masalah basmalah. Ya. Apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau dia ayat tersendiri dari Al-Quran? Ya, semua punya argumen dan dalil dari mazhab para ulama fikih. Ya, kita mulai dulu kajian ini dari penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati, beliau mengatakan yang dimaksud jalan yang lurus dalam surat ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maksudnya apa? Yakni jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ya. Ini penjelasan dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau ingin mengatakan rahimahullahu ta'ala bahwa ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah tafsir atau penjelasan, atau kalau bahasa Imam Ibnu Jarir ibanah, penjelasan. Ibnu Katsir menggunakan kata tafsir, bahasa Indonesianya penjelasan. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim adalah penjelasan, penafsiran dari ayat sebelumnya, yaitu
ihdinas siratal mustaqim. Seakan-akan, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seakan-akan seseorang itu bertanya. Ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Seakan-akan ada orang bertanya, ma hadas sirat? Yang dimaksud dengan jalan ini apa ya? Gitu. Jadi seakan-akan ada yang nanya, ini jalan lurus, jalan apa? Dijelaskanlah oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah jalan orang-orang, generasi-generasi yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Ghairil maghdub alaihim, yakni yaitu bukan jalan orang-orang yang telah dimurkai sama Allah dan bukan jalan orang-orang yang berada dalam jalur kesesatan. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita jelaskan. Jadi kita tulis dari sebelah sini dulu, sebelah kiri. Ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebelumnya ada ayat apa? Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal. Nah, lalu ayat ini mengatakan siratal, yaitu apa? Jalan. Jalan alladzina, mereka. Jalan mereka. An'amta alaihim, yang engkau, yaitu Allah, beri nikmat kepada mereka. Nah, coba perhatikan susunannya. Jalan, tiba-tiba ayat ini muncul dengan redaksi jalan mereka yang. Nah, berarti ini sebelumnya mengatakan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang mana? Nah, dijelaskanlah akhirnya dengan ayat yang ini, yaitu jalan mereka engkau beri nikmat kepada mereka ini. Jadi ayat ini, nah ayat ini berarti apa? Penjelasan dari ayat sebelumnya. Nah, apa maksudnya? Nah, ini yang perlu kita urai, ya. Penjelasan dari ayat sebelumnya. Sirat yaitu apa? Nah, jalan, penjelasannya apa? Jalan mereka yang telah mendapat apa? Nikmat. Jadi jalan mereka yang telah mendapat nikmat. Siapa mereka? Nah, ini yang kedua. Ya gitu. Mereka, nah
adalah siapa itu? Kaitkan dengan ini. Siapa mereka ini? Oke, kita kembalikan ke sini kan. Siapa mereka? Hah? Ini apa ini? Ini kan hidayah. Ya enggak? Berarti jalannya siapa nih orang-orang ini? Ya, mereka, jalan mereka yang telah mendapat hidayah dari Allah untuk apa? Nah, untuk apa? Siratal mustaqim, untuk meniti. Nah, mulai mengkerucut sini. Untuk meniti jalan yang lurus. Nah, kemarin kita jelaskan jalan yang lurus ini apa? Meniti jalan yang lurus, yaitu, nah kita jelaskan lagi, yaitu apa? Islam yang hak. Terus apa? Meniti apa? Al-Quran. Terus meniti apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnahnya siapa? Dan sunnah para sahabat. Nah, ini jamaah. Tuh. Jadi kalau kita ditanya siratal ladzina an'amta alaihim. Penjelasan dari sirat mustaqim. Penjelasan dari sirat mustaqim. Maksudnya apa? Kita buka semua tafsir. Anda buka tafsir induk, tafsir Ibnu Jarir Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Masya Allah ya. Abu Ja'far, ya. Ibnu Jarir At-Tabari, 310 wafat. Berarti tafsir-tafsir setelahnya itu nginduk kepada tafsirnya Imam Tabari ini, Ibnu Jarir ini. Ya. Itu kalau diterjemahin, ada terjemahannya. Mungkin kalau didiriin semeter kali itu dia. Tapi tafsir ini jamaah, sekedar buat pemahaman. Tafsir ini bukan konsumsi orang awam. Orang awam baca tafsir ini agak mumet bin judet kata orang Jawa. Ya, kita aja yang awal-awal kuliah syariah pusing baca tafsir Ibnu Jarir ini, gimana alurnya, metodologinya apa gitu ya. Oke. Dari mulai tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Tabari sampai tafsir setelahnya yang populer Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Baghawi dan seterusnya yang banyak itu, semua tafsir akan mengatakan kepada Anda bahwa siratal ladzina an'amta alaihim, penjelasan dari ini. Sampai kajian bahasa pun akan menjelaskan itu. Yang dimaksud penjelasan dari ayat sebelumnya apa? Jalan mereka yang telah mendapat nikmat sirat mustaqim. Maksudnya apa? Yaitu mereka adalah siapa orang-orang yang mendapat nikmat ini yang disebutkan sebagai penjelas dari siratal mustaqim ini. Berarti siapa? Yaitu orang yang dapat hidayah dari Allah untuk meniti jalan yang lurus. Siapa itu? Dia masuk Islam. Siapapun orang yang masuk Islam berarti dia termasuk dari apa? Ini. Masih umum, semua orang yang masuk Islam. Apakah lalu setelah dia masuk Islam pasti mereka ya itu dapat hidayah. Tapi kan porsi hidayahnya berapa gitu kan ya. Kalau memang tetap ingin mempertahankan hidayah dia dalam keislaman itu, maka dia harus dalam berislam harus berpijak dengan Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah para sahabat. Inilah sirat mustaqim dan ini orang-orangnya. Cukup jelas ya. Dipertajam lagi oleh para ulama.
Yang ketiga, siapa mereka juga? Mereka adalah siapa tadi? Mereka adalah yang mendapat hidayah, ilmu bermanfaat dan apa? Dan amal. Nah, inilah mereka itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berilmu dan juga beramal. Jadi sirat mustaqim itu adalah ilmu dan amal. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini orang yang dapat nikmat dari Allah jamaah. Ilmu nafi', mereka orang yang jama'u bainal ilmi wal amal. Mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Makanya kelanjutan ayatnya nanti ghairi siratil maghdub wa siratid dalin. Bukan jalan orang yang murka, bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang yang murka itu? Dan siapa orang yang sesat? Kesimpulannya, mereka yang tidak memiliki, yang tidak ada antara ilmu dengan amal, terjadi kesenjangan. Tidak menggabungkan ilmu dengan amal. Yang maghdub, yang dimurkai, punya ilmu tapi tak punya amal. Yang dolin, beramal tapi nggak ada ilmunya. Nah, jadi sirat mustaqim, siapa? Jalan yang dikasih nikmat, yaitu mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ilmu apa itu? Ilmu tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Cukup jelas ya. Lalu, terus berarti satu faedah yang berarti ini bagian pertama ya. Ini bagian pertama. Ini bagian pertama. Oke, bagian kedua. Ini saya hapus. Bagian kedua berarti apa? Apa itu nikmat? Ya. Apa itu nikmat? Kok bisa? Ya. Kok bisa pertanyaan ini muncul? Ya. Atau sebelum pertanyaan ini kita munculkan. Berarti mereka yang berilmu dan beramal apa? Berada dalam apa? Nikmat. Apa itu nikmat? Ya, apa itu nikmat jamaah? Nikmat itu diartikan dengan apa? Ma yastalidzu bihil insan. Apa saja yang dinikmati oleh seseorang. Mana? Mereka yang berilmu dan beramal berada dalam nikmat. Karena an'amta alaihim. Apa itu nikmat?
Jadi kan pelajaran dari sini apa? Orang yang berada di atas ilmu dan beramal, berada dia di atas nikmat. Berarti dia dikasih nikmat. Pertanyaannya berarti pula apa itu nikmat? Yang jelas di sini adalah nikmat yang paling mulia itu adalah berarti berada di atas apa? Apa itu nikmat? Kan gitu kan? Yang jelas apa? Yang jelasnya apa? Nikmat yang paling besar apa? Nikmat yang paling besar. Apa itu? Ya ini, orang berada di atas ilmu dan amal. Ini nikmat paling besar. Ini an'amta alaihim. Apa yang menunjukkan bahwa ini nikmat yang paling besar? Nah, apa yang menunjukkan? Allah menisbatkan nikmat ini kepada siapa? Kepada zatnya. Nih, an'amta ini apa artinya? Engkau yang memberi nikmat. Berarti yang ngasih nikmat siapa? Allah. Berarti orang yang berada dalam ilmu dan amal, berarti dia mendapatkan nikmat yang paling besar, paling mulia. Kenapa? Karena nikmat ini dari Allah. An'amta, engkau yang ngasih nikmat Allah. Dinasabkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada Allah sendiri. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi ini pelajaran yang dahsyat bagi kita. Apa itu nikmat? Nah, apa itu nikmat? Jadi nikmat itu ma yastalidzu bihil insanu. Semua yang dinikmati oleh orang. Apa yang dia nikmati? Tenang, tentram, damai, ada kebutuhan duniawi, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yang bikin orang Quraisy itu suka ngumpul-ngumpul siapa? Allah. Ilaf itu ngumpul-ngumpul. Orang Quraisy suka ngumpul-ngumpul. Ngapain ngumpulnya? Untuk melakukan perjalanan. Rihla, perjalanan. Perjalanan apa? Dagang, bisnis. Bisnis musim panas, bisnis musim dingin. Itu mereka, bisnisnya itu. Lalu Allah bilang apa? Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ibadah kamu sama Allah yang ngasih kamu nikmat makanan. Disebut nikmat di sini apa? Duniawi. Lalu amanahum, tentram, damai hidupnya. Dikasih dunia, terus dikasih apa? Da'ah. Ketenangan, da'ah. Jadi ketenangan hidupnya damai. Nikmat. Jadi apa yang ya namanya saja nikmat ya. Apa yang dirasakan bahwa itu adalah sebuah kelezatan bagi seseorang. Itulah nikmat. Nah, nikmat ini dibagi menjadi 3. Apa itu nikmat? Nah, ini jawabannya di sini. Nikmat itu ada 3. Apa itu? Nikmat diniyah, nikmat dunyawiyah, nikmat akhirat. Nikmat diniyah apa? Apa nikmat diniyah itu? Ini ilmu dan ya ini dunia tadi. Ilmu dan
amal, dikasih ilmu, dan dia dikasih kemudahan untuk beramal. Itu nikmat luar biasa. Dunyawiyah, ya dunia sudah apa aja, harta, syahwat lah. Ya. Akhirat, apa akhirat itu? Ini surga. Sudah kalau bicara nikmat akhirat, ya yang paling mentok surga. Yang paling tinggi lagi apa? Melihat wajah Allah di surga. Jadi kembali ke sini, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini lo jalan orang yang dikasih hidayah sama Allah. Apa itu? Ya nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar itu? Allah jadikan dia berada di atas Islam yang hak. Allah jadikan dia berada di atas Islam yang hak. Allah jadikan dia berilmu dan mengamalkan Quran. Allah jadikan dia berilmu dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Allah jadikan dia berilmu dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang dikasih pun akan mendapat. Ketika sahabat, ini cerita sejarah sedikit. Saat itu perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Disebut Khandaq karena para sahabat tak mampu, ini perhitungan matematis manusia, tak mampu untuk melawan pasukan sekutu. Siapa pasukan sekutu? Makanya disebut Al-Ahzab di surat Al-Quran. Satu surat. Disebut sekutu kenapa? Karena itu sekutu, pasukan sekutu dari Yahudi, Yahudi Khaybar, Yahudi Mustalik, kemudian orang Yahudi Madinah yang diusir karena melanggar perjanjian piagam Madinah, dan orang-orang musyrik Makkah kolaborasi jadi satu untuk menyerang Islam. Nah ini sudah dari zaman Nabi. Sekarang al-kufru millah wahidah, kufur itu satu, gitu ya. Jumlah 10.000. Wah kalau dilawan gak mampu nih. Sahabat cuma 1.300, 1.400 yang ikut perang. Akhirnya ringkas cerita diusulkanlah menggari parit. Jadi ibaratnya gini, saya ambil contoh umpama ruangan ini adalah satu-satunya jalan untuk masuk kota Makkah. Masuk kota Madinah. Satu-satunya ini. Karena sebelah sana bukit yang milik suku-suku lain. Gitu loh. Kalau masuk sana berarti membuka front suku lain. Akhirnya mau nggak mau mereka harus lewat jalan ini satu-satunya. Jalan yang bakal dilewati itulah yang digali parit 2.222 hasta. Nah, digali jamaah. Waktunya cuma 5 hari. Karena mereka sudah jalan. Suhunya super dingin Madinah. Madinah kalau dingin di Desember, akhir Desember gimana? Mau sholat subuh kayak udang rebon kita kan. Melingkar kayak udang rebon begini gitu. Subhanallah. Dingin luar biasa. Itu 24 jam Rasulullah dan para sahabat gali. Ada kejadian Rasulullah, para sahabat ketika gali paritnya kan dalam. Satu riwayat dikatakan 5 meter kali 7. Kalau nggak salah, seingat saya ya. Itu gali mereka tanpa peralatan apapun seadanya. Menemukanlah batu gede. Nggak bisa mereka. Ya Rasulullah,
Ada batu besar kita nak mampu untuk menghancurkan. Rasulullah nyamperin apa namanya jubahnya diangkat sama Rasulullah, ini dilenting lengannya. Beliau ngambil alat sekedarnya, Bismillah kata Rasulullah, dipukul sama Rasulullah SAW, pecah. Kemudian beliau mengatakan, kalian akan menaklukkan kerajaan Persia, istana-istana putih akan kalian kuasai kelak. Pukul batunya, brak, seperti layaknya batu ini. Ternyata terwujud pada tahun 14 Hijriah di masa khilafahnya Umar bin Khattab. Ketika sahabat sudah menaklukkan tepi barat sungai Dijlah. Jadi tepi barat sungai Dijlah. Jadi ini sebelah sini sungai, ini sebelah sono timur. Nah, timur itulah istanahnya. Mereka sampai di tepi barat sungai Dijlah itu di tengah malam. Di tengah, kayak kita masuk di daerah laut atau daerah dataran tinggi, masuk tengah malam. Yang kelihatan apa? Lampu-lampu cahaya gitu kan. Sahabat berdiri di samping sungai Dijlah tepi baratnya melihat. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang dulu jihad sama Rasulullah SAW, teriang-iang apa yang diucapkan Rasulullah pada waktu perang Khandaq. Kalian akan menghancurkan dan menaklukkan istana putih. Apa itu? Mereka berdiri di samping sungai, terlihat sebuah istana yang berwarna putih. Apakah Rasulullah SAW pernah ke situ? Tidak, mukjizat. Nangis sahabat. Allahu Akbar, mereka baca takbir semua. Ini istana putih yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maksud saya ngomong ini apa? Iman mereka, perjuangan mereka menghasilkan apa? Dunia. Ketika mereka berhasil mengarungi lautan itu, sungai Dijlah dengan jalan kaki. Naik kuda, dengan naik kuda, kudanya jalan di atas air sebagaimana kudanya jalan di atas daratan. Sampai di Istana Putih dikuasai semua emas, berlian dan sebagainya. Sebagai sahabat-sahabat yang mulia menangis mereka. Kenapa? Hari ini dunia kita taklukkan. Fitnah besar sudah di hadapan kita. Fitnah apa? Fitnah dunia. Hari ini mereka masuk Islam, besok mereka akan keluar dari Islam berbondong-bondong gara-gara ini. Akhirnya nikmat pun diartikan hanya sekedar rezeki lo dapat nikmat. Penafsiran pun akhirnya sesuai dengan sebagaimana rezeki hanya diartikan dengan duit. Makanya nak kalau gede nanti kayak dia tuh sukses. Mau dia sholat, berilmu, nggak beramal. Ya itulah. Jadi dunia memang dunia, tapi ini digandengkan dengan diniyah. Ini yang utama. Dan akhirat itulah endingnya. Goalnya di situ surga. Subhanallah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Paham sampai di sini? Adakah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat apa? Ilmu dan amal. Ya. Adakah? Ada. Saya bacakan. Contohnya surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Di situ bunyinya apa? Al-yauma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum apa? Ni'mati. Aku sempurnakan untuk kalian apa? Nikmatku. Yang ayat terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Ya. Aku sempurnakan nikmatku untuk siapa? Untuk kalian. Berarti nikmat yang paling sempurna sehingga Allah menisbatkan nikmat ini kepada siapa? Kepada zatnya. Engkau ya Allah yang ngasih nikmat. Nikmat apa itu? Siratal mustaqim. Nikmat ini. Nikmat ini kaitan satu dengan yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di jalan al-mun'am alaihim, orang yang kasih nikmat, yaitu mereka yang berilmu dan beramal. Sama pula di surat Al-Maidah ayat 11. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang beriman, yang diajak bicara siapa? Orang beriman. Ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Apa itu? Nikmat manusia dijadikan lahir sebagai orang Islam. Itu nikmat. Kemudian sebagai umat yang punya Quran, punya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang mulia. Sama pula di surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Ibrahim 34 dan An-Nahl ayat 18. Bunyinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, tidak bisa. Nikmat ilmu. Ilmu ini luas. Amal. Ini sangat bernilai. Dunia enggak bisa dihitung. Semua enggak bisa dihitung nikmat ini. Jadi, siratal ladzina an'amta alaihim adalah apa itu? Jadi siratal ladzina an'amta alaihim siapa itu? Surat An-Nisa ayat 66 sampai 70. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 66 sampai 70. Apa itu bunyinya? An-Nisa ayat 66 sampai 70. Itu orang-orang yang yaitu dari ayat walau annahum, potongan ayat 66 separuhnya. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Apa maknanya? Andai mereka mengerjakan apa yang dinasehatkan kepada mereka. Tuh. Mengamalkan apa yang dinasehatkan, apa yang diperintahkan kepada mereka. Sungguh ini adalah sebuah kebaikan dan ini keteguhan iman yang luar biasa. Apa itu yang dinasehatkan kepada kita? Al-Quran dan hadis. Itu yang dinasihatkan kepada kita. Andai kita mengamalkan apa yang dinasihatkan ini, berarti dia berada dalam apa? Khair, kebaikan, dan berada dalam keteguhan iman. Ini berarti apa? Sirat mustaqim. Siratal ladzina
An'amta alaihim, ini jalan orang yang dikasih nikmat berarti. Kalau dia mengamalkan itu berarti dia berada dalam nikmat, kebaikan, khairan. Khairan, kebaikan, nikmat. Berarti dia apa? Asyadda tathbita. Berarti dia dalam keteguhan iman. Berarti namanya apa? Nikmat. Nikmat yang luar biasa. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Nanti kami akan berikan kepada mereka pahala yang begitu besar. Namanya apa? Hah? Dikasih pahala yang banyak. Berarti apa? Nikmat juga. Ya kan? Dikasih kebaikan, imannya teguh, pahala yang gede, berarti kan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Walahadainahum siratan mustaqimah. Tuh ayat yang 68. Pasti kami akan terus kasih hidayah mereka untuk berada di atas jalan yang lurus ini. Ya kan? Di atas jalan yang lurus ini. Terus ayat 69-nya apa? Apa yang 69-nya? Mayyuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah, Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya tentunya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Inilah orang yang nanti dikasih nikmat sama Allah, dikumpulkan jadi satu dengan orang-orang ini. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Berarti kelak di akhirat, di surga bersama para nabi dan rasul. Wasiddiqin. Orang-orang siddiq. Siapa orang-orang siddiq? Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Siapa? Para sahabat mati syahid. Wassalihin. Dan orang-orang yang saleh, yang mengamalkan Quran, hadis. Wahasuna ulaika rafiqa. Nah, inilah teman-teman yang baik. Allahu akbar. Dzalikal fadlu minallah. Tuh, ini karunia dari, karunia itu apa? Nikmat. Lagi kan? Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kasih kami hidayah ya Allah, jalan yang lurus. Quran, hadis, para sahabat. Siapa mereka ini? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu orang, kalau dia mengamalkan ini, belajar ini dan mengamalkannya, berarti dia akan dapat nikmat yang begitu besar. Kebaikan, iman yang teguh, pahala yang banyak, nanti di surga bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Luar biasa. Apa pelajaran yang berharga dari sini? Faedahnya apa? Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat ilmu dan amal. Ini nikmat yang besar. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ini sirat mustaqim. Ini sirat mustaqim. Jalan yang lurus. Ya. Jadi ilmu ini ilmu apa? Saya bacakan ucapan Imam Ibnu Rajab di Fadlul Ilmi. Yang dimaksud ilmu adalah dhabtu nususil kitabi was sunnah. Mempelajari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis.
lalu memahami makna-maknanya. Mempelajari nas-nas, dalil-dalil Quran dan hadis. Lalu memahami makna-makna yang terkandung. Dengan berpijak dalam memahaminya, wattaqayyud fi dzalik, dengan berpijak dalam memahaminya apa yang bersumber dari sahabat. Jadi segala yang bersumber dari para sahabat, tabi'in, dan para tabi'in dalam memahami Al-Quran dan hadis. Inilah sirat mustaqim. Ilmu. Memahami ilmu ini dan mengamalkan. Yaitu inilah pola hidup, gaya hidup orang yang dapat nikmat yang luar biasa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di Fathul Bari, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang memberi pelajaran kepada kita segala kewajiban atas setiap mukallaf. Baik berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah. Dan juga berkaitan dengan ilmu tentang Allah, sifat-sifatnya, dan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu. Wih, jauh banget. Ibadah dan muamalah. Dan juga ilmu tentang Allah, sifat-sifatnya, apa dan kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan itu, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Serta mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Semua itu diambil dan bersumber dari tafsir, hadis, dan fikih. Bersumber dari apa? Tafsir, hadis, dan fikih. Jadi nyambung omongan Ibnu Rajab dengan Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahumullah. Inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi bahasa sederhananya, kalau kita nih jamaah ingin mendapat nikmat yang besar, ingin mendapat nikmat yang besar dari Allah, ayo sama-sama belajar Quran, belajar hadis dengan kembali kepada pemahaman para sahabat tabi'in. Belajar ini berarti ini pintu lebar untuk menghantarkan kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Apa itu bentuk nikmatnya kalau belajar ini? Iman jadi kuat. Kan gitu kan? Iman jadi kuat. Lalu akan lahir dari ilmu yang bermanfaat ini amal soleh. Inilah hamba yang dapat nikmat. Bukan nikmat ini saja, ini yang paling utama memang, tapi dia juga mendapatkan nikmat yang lain. Apa itu? Dunia pun dia dapat. Dia dapat. Ada 4 orang mahasiswa Sudan bertemu dengan Syekh Salah Al-Mundakar rahimahullah, wafat beliau.
Nih 4 anak Sudan ini nangis-nangis jamaah. Nangis-nangis. Kenapa? 6 orang temannya akan dieksekusi mati besok habis subuh. Dieksekusi matinya besok pagi, besok habis subuh dieksekusi. Bingung Syekh, kemana harus pergi? Akhirnya pergilah ke Syekh Bakar Abu Zaid. Di mana 6 anak ini adalah anak-anak Salafiyun, 4 dari mereka murid-muridnya Syekh bin Baz. Ini anak-anak Salafiyun yang benar-benar ngaji dan sebagainya. Kenapa kita untuk bicara itu? Yang pentingnya, pergi ke Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid di Madinah bilang, kita tak punya jalan kecuali hanya memohon kepada Allah. Kemudian kita memohon, minta tolong kepada Samahatul Walid. Syekh bin Baz kan disebut Walid, ayah. Samahatul Walid. Saat itu jam 10 malam jemaah. Saya dengar ceritanya ini. Jam 10 malam, teleponlah ke sekretaris pribadinya Syekh bin Baz. Sudah meninggal juga. Semua sudah meninggal ya Syekh Bapak. Sekretaris bilang, Al-Walid Naim, Syekh Naim. Sudah tidur Syekh jam 10. Ini nggak bisa ditunggu. Ini nggak bisa nunggu. Tolong bangunin Syekh. Bilang dari Bakar Abu Zaid. Ayo dibangunin Syekh bin Baz. Dibangun jamaah. Aduh ntar besok deh. Itu kan kita ya. Pakai telepon rumah yang loudspeaker. Dibuka. Ya Syekh begini. Ini ada anak Sudan cerita. Mau bicara. Dibuka. Nangis nih anak Sudan sambil cerita. Syekh bin Baz rahimahullah menangis. Syekh bilang ini 4 orang ini murid saya. Saya tahu persis dia. Beliau yang datengin dari Sudan, beliau yang biaya, yang tanggung hidup semua Syekh bin Baz. Ente tunggu jangan ditutup teleponnya. Nunggu sampai 1:30 malam. Habis subuh dipenggal nih. 1:30 malam baru sekretaris datang. Absyir, kabar baik. Ja'al faraj katanya. Kabar gembira sudah datang. Solusi ada. Apa itu? Syekh tadi habis ngomong sama kalian. Syekh pergi langsung ngangkat telepon kepada Raja Abdullah. Ya Allah. Saat itu beliau jadi pangeran Masian. Rajanya Fahad. Ya, rajanya Fahad. Raja Abdullah saat itu dari pangeran. Ditelepon. Ya. Kata ajudan raja, ya waliul ahad, pangeran tidur. Bangunin, kata Syekh bin, lihat ini keutamaan orang punya ilmu. Bangunin tuh raja. Nggak mungkin. Kalau ente nggak bangunin, sekarang anak ke istana, anak yang bangunin. Kata Syekh bin Baz, sampaikan dari Abdul Aziz ibn Baz. Ya deh. Ketok jamaah. Raja nih. Bangun rajanya nerima telepon. Ya Syekh, kenapa? Kata Syekh bin Baz, besok subuh 4 murid saya mau dieksekusi mati. Kaget pangerannya. Lah, murid kamu? Iya. Tayyib. Malam ini juga 6 anak saya batalkan hukumannya. Ya akhi. Nikmah. Orang punya ilmu, nggak punya jabatan, nggak punya duit, tapi mampu menundukkan siapa? Raja. Inilah innallaha yarfa'u bihadzal ilma aqwaman wa yada'u biha akhirin. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya dengan apa? Ilmu ini. Dan Allah akan hinakan orang-orang yang menjauhkan diri dari ilmu ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Ilmu, amal, dunia.
akhirat, ya pastilah Allah yang ngasih nikmat, kebaikan-kebaikan. Faedah yang kedua, dari nikmat yang paling besar kan, dan pelajaran yang kedua, faedah besar yang kedua dari sini, apa itu? Orang yang berilmu, yang berjalan di atas sirat mustaqim, sebetulnya dia tidak berjalan sendirian. Sebetulnya dia tidak berjalan sendirian. Sebetulnya dia memiliki teman-teman yang sangat banyak sekali. Siapa temannya? Para nabi dan rasul. Siapa temannya? Sahabat-sahabat dari para nabi dan rasul. Siapa temannya? Tabi'in. Siapa temannya? Tabi'in. Tabi'in. Ini teman-teman mereka. Walaupun di daerah itu, di negara itu, dia terlihat dalam jumlah yang dikit, tapi sebetulnya mereka adalah orang yang paling banyak nantinya. Ya. Ini orang yang berjalan di atas sirat mustaqim adalah orang yang dapat nikmat yang besar dari Allah dunia akhirat, dan dia tidak sendiri. Anda enggak sendiri. Artinya apa? Artinya ketika seseorang ingin memiliki sifat-sifat penerima hidayah dan nikmat yang agung ini, saat itu mungkin dia merasa dia berjalan sendiri di kotanya. Merasa dia terasing dan diasingkan. Kenapa? Karena mayoritas orang saat itu berjalan wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara. Saat itu masyarakat hanya ikut sama orang-orang yang berduit dan punya jabatan. Tapi jalan lurus yang sebetulnya mereka tinggalkan. Sehingga orang yang berjalan di atas jalan lurus terasa di zaman itu sendiri dan terasing. Tapi kalau dia faham dan yakin, sebetulnya dia tak sendiri. Dia memiliki ar-rafiq, fahasuna ulaika rafiqa. Dia punya teman-teman yang istimewa. Ibnu Qayyim punya penjelasan yang luar biasa dalam hal ini. Saya bacakan dari kitab Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada halaman 208. Lihat ini. Ketika seseorang yang ingin meniti jalan yang lurus, dia mendapati kebanyakan orang berpaling dari jalan itu. Mayoritas itu hanya menginginkan jalan orang-orang yang sesuai dengan keinginannya. Ini terjemahan bebas ya. Mereka hanya mengikuti jalan orang-orang yang sesuai dengan dia, yang dia inginkan. Apa itu? Harta, kedudukan, jabatan, dia ikuti. Berarti jalan yang lurus, nggak mau dia ikuti. Saat itu dia merasa terasing. Tentu jiwa manusia akan merasa terasing saat itu ya. Dia merasa terasing. Wa alal unsi birrafiq, dia butuh orang yang menemaninya. Ini bahasanya Ibnu Qayyim luar biasa nih. Saat itulah Allah mengingatkan kepada kita sebuah pertemanan yang sangat mulia. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu beliau mengatakan apa? Intinya beliau mengatakan inilah sebuah pertemanan yang baik.
yang menjadikan keterasingan orang-orang ini akan hilang. Akan menghilangkan keterasingan mereka di zamannya. Karena dia yakin bahwa yang menemani mereka, yang menemani dia adalah orang-orang yang mendapat nikmat yang mulia. Lalu beliau mengatakan demikian. Jika prinsip ini tidak ada, hilang pada diri seseorang, jika dia nggak paham konsep ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, nggak mengimani konsep ini bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat ilmu dan amal, ilmu Quran, hadis dengan sahabat, tabi'in. Jika dia tidak berprinsip ini, ibarat dua kasus berikut, kata Imam Ibnu Qayyim. Kayak contoh dua ini. Contoh yang pertama, kata beliau, ibarat seseorang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat berjamaah. Di tengah jalan, dia dihadang oleh setan-setan manusia. Mau kemana lo sholat? Ntar dulu, ada penting, ada perlu sebentar. Dihadang sama setan-setan dunia. Lalu setan dunia ini mencoba untuk menghalangi nih orang agar nggak pergi ke masjid. Ntar dulu sebentar, kan waktunya masih panjang. Sebentar lo, jangan sok suci lo. Kan gitu kan. Ya dulu sebentar, ada perlu temen, nggak CS-an lo. Nah gitu. Ini ada kopi, ada teh, nih ada makanan. Sebentar dulu, ngobrol dulu. Nih sebentar, masih meeting kita. Ini sama bos lo, masa kamu tinggalin meeting sama bos? Ntar sinting lo. Begitu kan yang terjadi? Jika dia merasa terasing dengan kondisi dia, maka dia akan memilih teman-teman dari setan manusia. Akhirnya dia nggak sholat berjamaah. Atau minimalnya, kata Ibnu Qayyim apa? Minimalnya dia sholat berjamaah tapi cuma dapat rakaat terakhir. Telat. Nggak enak sama teman-teman. Gimana ya? Emang kagak enak sama temen. Gimana ya? Kan begitu kan? Tapi kalau dia merasa, enggak, ini perjalanan mulia, ini nikmat yang paling mulia, yang paling hebat. Ditolak, maaf, saya mau sholat berjamaah. Ditinggal. Dia tidak merasa terasing. Dia tak merasa sendiri. Karena dia punya teman-teman yang luar biasa. Para malaikat yang jaga dia. Luar biasa. Contoh kedua, kata Ibnu Qayyim. Tahukah Anda, biawak itu sebetulnya larinya lebih kencang daripada anjing? Kata Ibnu Qayyim. Tapi ketika seekor biawak itu mengetahui ada anjing yang mendekat dia, maka tubuh biawak itu akan melemah. Sehingga biawak itu akan menjadi mangsa anjing itu. Begitulah manusia ketika dia merasa dirinya terasing. Dia akan menjadi mangsa setan-setan manusia. Wallah, ini serem ini jamaah contohnya. Wal qasd, tujuan semua ini adalah, pelajaran adalah fi dzikri hadzal rafiq ma yuzilu wahsyata tafarrud. Ketika kita merenungi ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Anda yang ingin berjalan di atas Quran, sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, Anda tak sendiri. Anda tidak sendiri. Wa yahutsu ala sair, terus berjalan. Terus teguh dalam perjalanan itu. Jangan melemah dan jangan menyerah dengan apa yang ada di sekitar Anda. Terus berjalan, Anda tak sendiri. Ini faedahnya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, inilah jamaah. Makanya disebut apa?
ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnahnya yang mana? Siratal mustaqim, jalan yang lurus, Quran, hadis, itu ahlus sunnah. Orang yang berpijak pada Quran, hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Kalau dia berpijak itu, maka dia siratal ladzina an'amta alaihim, berarti dia berjalan di atas nikmat Allah, akan diberikan keteguhan, dan inilah namanya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang bersama dengan jamaahnya siapa? Rasulullah, para sahabat, dan ulama salafus salih. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita di ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya tentang apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub alaihim dan apa ciri-ciri orang yang dimurkai? Apa sifat-sifat mereka yang dijabarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Iqtida Siratil Mustaqim. Siapa ad-dhalin? Apa sifat-sifat mereka dan ciri-ciri mereka? Agar kita tetap konsisten di atas siratal ladzina an'amta alaihim, ilman wa amalan, ilmu dan beramal. Ya, ilmu dan amal. Dari sini afdalul ilmu yang paling mulia untuk kita pelajari Quran hadis dengan pemahaman salaf. Dari sini yang paling mulia untuk kita yakini adalah iman kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, bertauhid. Dari sini yang patut kita pelajari adalah sunnah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti para sahabat dan salaf nyontohkan. Dari sini ilmu yang enggak manfaat. Apa itu? Ilmu yang menjadikan orang itu justru kufur sama Allah. Ilhad, mengingkari Allah yang ada pada aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dari sini bukan termasuk ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Syirik, menyekutukan Allah. Berarti bukan ilmu orang yang belajar bid'ah. Karena itu bukan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia bukan termasuk sirat mustaqim. Wallahu alam bisawab. Ya, ada yang ini ya, ada yang bertanya? Ya, barakallahu fiik. Bagus sekali pertanyaannya. Kita terus belajar. Sampai kapan kita ini belajar? Sampai orang-orang di sekitar kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah berhenti kita belajar. Ya kan? Sampai orang-orang di sekitar kita mengucapkan itu. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin, itu artinya kawin, nikah. Berarti ya terus aja belajar. Bukan berarti terus kawin terus berhenti belajar, enggak. Tapi kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita ini merasa diri kita sudah pintar. Saya sudah pintar. Waktunya saya untuk terjun ke lapangan. Ada, ya, payah dong. Ya, jangan jamaah. Jadi jamaah tabligh. Apa itu? Bahlul tapi dakwah. Nah, kan gitu bahasanya simpel aja kan. Ya. Jadi jangan merasa diri kita sudah. Ya, para ulama bilang belajar ini bukan untuk menjadi ulama, tapi belajar ini untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Yang kedua, kita tetap punya kewajiban untuk menasehati sesuai dengan batas kemampuan kita. Nasihat menasehati itu memang kewajiban setiap orang. Siapapun orangnya, kalau kita melihat si fulan melakukan kesalahan dan kita tahu itu salah, maka kewajiban kita apain? Kita ingatin, Mbak, Ibu, jangan, ini salah, dosa. Ya, jangan salah, dosa. Ini maksiat, Anda harus begini. Itu iya kewajiban siapapun yang paham dan tahu kalau itu salah, ingetin. Tapi bukan berlagak seperti layaknya seorang ulama, tidak. Ya, kapanpun, dimanapun kita mendapatkan itu, keluarga kita, istrinya, suaminya salah, nasihati, ingatkan dengan baik. Ya, saudaranya, temannya, ingatkan dengan baik, siapapun orangnya, sebatas yang kita ketahui. Makanya ayatnya di surat Al-Asr apa? Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, iman. Iman ini apa? Ilmu. Ilmu melahirkan iman. Wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi. Suruh orang berbuat baik. Ajarkan. Ya, nasihati dengan baik. Gitu. Ada seorang suami konsul sama saya. Ustadz, istri saya nusyuz. Nggak taat sama saya. Saya diam. Maksudnya apa, Mas? Iya, Ustadz. Ngomel-ngomel, Ustadz. Oh. Mas, kalau kamu nyari istri yang nggak suka ngomel, nanti di surga itu ndak ada perempuan ndak ngomel, ndak ada. La yasma'una lagwan wala ta'zima. Kamu tidak akan mendengar omelan, celotehan, mulut-mulut pedes, nggak ada. Nggak ada mulut pedes, nggak ada sambal ayam geprek level 50, nggak ada. Nggak ada, Mas, nggak ada ya, pedes-pedes nggak ada. Tapi selama kita di dunia berhubungan dan bersentuhan dengan perempuan-perempuan dunia, pasti dengar namanya ngomel sambel level 50. Ya, sabar Mas ya, ini istrimu bukan bidadari surga. Dan suamimu juga apa? Bukan malaikat. Bukan, suamimu tukang marah, marahan dan sebagainya. Oh gitu ya, iya, nasihati. Saya sudah nasihati Ustaz. Saya bilang, kamu itu jahil, nggak pernah pengajian. Ya, Mas, istrimu lebih baik dari kamu. Kenapa? Karena istrimu tidak merasa pinter kalau kamu merasa pinter. Kamu belajar pengajian sono dikit, sono dikit, sono dikit, sono dikit, terus merasa diri kamu sudah pinter karena rajin sama ngaji sama Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, apalagi kamu ngaji sama Ustadz-Ustadz senior, bangga kamu ngerasa pinter, istrimu nggak ngaji, suamimu nggak ngaji, terus kamu bilang jahil-jahil, lo siapa? Jangan ya akhi, kita ini belajar sepanjang hayat. Jangan ngerasa diri kita pinter, ada orang salah, nasehatin, tegur dengan baik. Ayo sama-sama belajar. Ya kan? Begitulah mereka para ulama. Mereka juga saling nasihat, menasehati. Inilah akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Oh ya. Ya, dipermalukan ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd, dipermalukan oleh orang lain lah. Dipermalukan atau bahasa Al-Qur'annya al-idza. Ya. Saya sudah bahas masalah al-idza di kajian kapan? Senin kemarin ya. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Bahasan idza, menyakiti hati seseorang. Menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu ada dua model. Menyakiti pribadi. Ya, menyakiti pribadi. Kalau menyakiti pribadi, ini kategorinya mencaci maki namanya. Mencelah. Berarti kategorinya apa? Apa hukumnya? Dosa besar. Menyakiti orang, mencela orang, merendahkan orang, ini dosa besar. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukup dia dikatakan sebagai orang jahat ketika dia mencela dan mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Ini kalau pribadi. Tapi kalau dia mencelahnya karena si fulanah ini berjilbab. Dia mencela, merendahkan si fulanah karena dia berjilbab. Karena si fulanah menggunakan cadar. Maka sebetulnya dia bukan mencela si fulanah, tapi dia mencela syariah dan hukum Allah. Kalau dia mencela syariah dan hukum Allah, berarti dia mencela zat yang menurunkan perintah berjilbab. Yaitu Allah, berarti dia mencela Allah. Berarti dia mencela sosok yang menyampaikan hukum ini kepada kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia melakukan itu atas prinsip istihlal, menghalalkan itu, bahwa ini boleh, tidak apa-apa, maka dia kufur murtad dari Islam. Tapi kalau dia melakukan itu karena faktor nggak ngerti, nggak paham, ya beresiko pada keimanan dia. Bahayalah intinya. Ujung-ujungnya akan berakibat pada batalnya iman dia. Karena yang dia ejek, yang dia hina bukan si fulananya sebetulnya, tapi yang diejek adalah si fulanah yang berjilbab, si fulanah yang bercadar, si fulan yang cingkrang, dan si fulan yang berjenggot. Ini yang dihina, dicelah. Saat itu berarti dia sama dengan menghina syariat Islam. Bahaya jemaah. Subhanallah ya. Tapi kalau yang mencela, yang dicela individu orangnya, ya dosa besar. Tapi kalau yang dihina, yang dicela adalah individu sahabat, tetap dia keluar dari Islam, kafir. Kenapa? Karena sahabat adalah sosok orang yang membawa syariat Islam. Jangan mencela sahabatku. Siapa yang mencela sahabatku berarti dia mencaci maki saya. Ma ra'ayna mithla qurra'ina arghabu butunan wa akdhabu alsunan wa ajbanu inda liqa. Saya tak pernah melihat ini orang-orang yang suka ngaji-ngaji ini. Di mana mereka yang suka ngaji-ngaji ini perutnya gendut-gendut. Kalau bicara banyak bohong, kalau ketemu lawan pengecut. Siapa yang ngomong orang munafik di zaman Rasulullah SAW pada waktu pulang dari perang Tabuk? Akhirnya turunlah surat At-Taubah. Wala in sa'altahum, jika kamu tanya kepada orang-orang yang ngeledek dan menghina-hina ini, la yaqulunna,
pasti mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda aja kok. Ngobrol-ngobrol, obrolan jalanan saja. Qul, katakan kepada orang yang suka menghina ini. Abillah wa ayatihi wa rasulih. Apakah terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap hukum syariat Islam, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntum tastahzi'un, kalian menghina dan merendahkannya. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur. Itu yang ledek tadi ngejar Rasulullah SAW, beliau naik ontaknya, sampai kaki Rasulullah dipegang-pegang. Ya Rasulullah, kami cuma mainan, cuma bercanda ya Rasulullah. La ta'tadhiru qad kafartum, kata Rasulullah SAW, jangan alasan-alasan lagi, kamu sudah kufur. Jangan menghina Allah, merendahkan Allah, prasangka buruk sama Allah. Allah gak adil, Allah gak benar, menyalahkan takdir, menyalahkan ketentuan. Jangan menghina, merendahkan Rasulullah SAW. Seperti seorang kiai Gus yang katanya Gus, dia bilang apa? Rasulullah SAW itu beleken. Dulu yang itu kan ya. Ini penghinaan. Atau sekarang orang kafir yang menghina Rasulullah SAW. Ya kan? Atau menghina syariat Allah, syariat Rasulullah SAW, hukum. Ini la ta'tadiru. Tapi kalau yang dihina individu orang Islam selain dari sahabat, itu fusuk, itu dosa besar. Ya, terus lantas apa sikap kita kepada orang seperti ini? Nasihati. Kalau nggak bisa dinasihati, tinggalkan. Doain semoga Allah ngasih hidayah kepada dia. Cuekin, tinggalin saja, sudah. Kalau dia dosen Anda, pembimbing skripsi Anda, tesis Anda, bawa bukti penghinaan itu, naikkan ke dekan. Nih Pak, saya minta ganti pembimbing saya seperti ini. Sampaikan ke dekan, sampaikan ke rektor, wakil rektor, tunjukkan bukti-buktinya, minta diganti. Pasti Anda berada dalam kebenaran. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.